Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Yuma Vidya, Amelia Wikita, Mutiara Mawadah, Dia Anissa, Reza Kurnia, Rahmawati, dan saya sendiri, Icandia Syatatika. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi dengan tema pengumpulan data dalam investigasi. Semoga pemaparan materi dari kami bisa tersampaikan dan teman-teman mendapatkan pemahaman yang maksimal. Terima kasih, enjoy watching. Selanjutnya, data primer. Data primer ini diperoleh langsung dari sumber aslinya atau dari orang yang bersangkutan. Biasanya data primer ini didapatkan dari hasil wawancara dengan orang yang bersangkutan. Pengumpulan data primer hanya dilakukan oleh seorang profesional, contohnya penyidik. Ada 2 wawancara untuk mengumpulkan data primer ini, yaitu wawancara kognitif dan wawancara investigasi. Yang pertama, wawancara investigasi. Wawancara investigasi ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari pelaku dan juga kebenaran dari saksi atau seseorang yang melihat secara langsung peristiwa kejahatan. Untuk wawancara investigasi pelaku, informasi pengakuannya dilakukan dengan tindak kekerasan dan tidak dengan kekerasan. Untuk wawancara dengan saksi tidak dilakukan dengan kekerasan tetapi dengan teknik wawancara yang terorganisir agar mendapat kebenaran informasi dari peristiwa kejahatan itu. Yang kedua, ada wawancara kognitif. Wawancara ini dilakukan pada saksi dan korban kejahatan. Tujuan dari wawancara kognitif ini untuk meningkatkan proses penggalian informasi yang akan meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi dengan cara membuat saksi atau korban merasa rileks dan kooperatif. Selanjutnya ada contoh data primer. Yang pertama ada wawancara investigasi, yaitu percakapan formal yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari saksi dan korban. Yang kedua ada tes poligraf. Biasanya disebut dengan tes pendeteksi kebohongan. Sebenarnya poligraf sendiri digunakan untuk mendeteksi perubahan nyeri nadi, pernapasan, dan tekanan darah pada saat interview berlangsung. Karena adanya perubahan tersebutlah bisa dijadikan acuan kalau orang tersebut berbohong atau tidak. Yang ketiga ada interogasi. Biasanya interogasi sendiri dilakukan sama polisi untuk memperoleh informasi dan pengakuan bersalah dari tersangka untuk dipelajari kebenarannya bagaimana kejahatan tersebut bisa terjadi. Dari ketiga tersebut, contoh kasusnya bisa diambil dari kasus pembunuhan keluarga Watts. Awalnya Chris Watts sendiri hanya melakukan wawancara investigasi biasa. Kemudian dari wawancara tersebut dia dimintai untuk melakukan tes poligraf. Dari hasil tes poligraf tersebut dia gagal. Setelah gagal, wawancaranya dilanjut lagi dengan proses yang lumayan panjang. Sampai akhirnya Chris Watts sendiri mengaku bahwa dialah yang melakukan pembunuhan tersebut. Dan itu berlanjut menjadi proses interogasi. Untuk dipelajari bagaimana cara dia membunuh keluarganya dan bagaimana dia membuang jasad keluarganya. Dari ketiga hasil tersebutlah, ketiga hasil wawancara investigasi, tes poligraf, dan interogasilah yang disebut namanya data primer. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek investigasi. Namun, data ini sudah dikumpulkan dari pihak lain dengan berbagai macam metode. Nah, data ini diperoleh dengan sifat sebagai pendukung atau petunjuk yang berasal dari dokumen atau hal-hal lain di luar dari data inti yang ditemukan saat proses investigasi berlangsung. Biasanya, data sekunder ini digunakan sebagai penguat dalam proses investigasi, sehingga mempermudah dugaan awal dan mempermudah proses investigasi selanjutnya. Nah, walaupun data ini bukan berasal dari objek investigasi secara langsung, tapi data ini masih berkaitan dengan objek investigasi, namun didapatkan di luar proses investigasi. Contoh data sekunder. 1. Dokumen. Diperlukan sebagai data pendukung pada saat melakukan investigasi. Misalnya, pada kasus terorisme, data tersebut seperti surat-surat, KTP, atau KK
yang nantinya akan dicek kebenaran asli atau palsunya dan tercatat atau tidak dalam Disduk Capil. Atau jika WNA dapat dicek dari izin visanya, apakah sesuai atau tidak. Selain itu, pada kasus lainnya, data sekunder dapat berupa apakah adanya catatan hitam atau tidak di kepolisian. Kedua, jejak digital. Data ini diperlukan pada kasus cybercrime, yaitu kejahatan digital, seperti kasus prostitusi online, penjualan narkoba online, dan barang buktinya yaitu seperti bukti transaksi, bukti chat, bukti tambahan seperti handphone atau sejumlah uang jikalau ada. Ketiga, barang bukti korban. Data ini didapatkan pada kasus kekerasan seksual, misalnya rekaman CCTV korban atau pelaku, pakaian yang digunakan, kemudian wawancara dengan orang terdekatnya, seperti orang tua, keluarga, atau guru di sekolahnya. Data-data tersebut merupakan data sekunder atau data tambahan untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Uji laboratorium. Uji laboratorium dalam investigasi bertugas untuk membantu mengenai pembuktian suatu tindak pidana dengan menggunakan teknologi, ilmu kedokteran kehakiman, ilmu forensik, ilmu kimia forensik, serta ilmu penunjang lainnya. Para ahli biasanya menghadapi masalah-masalah yang menyangkut pembunuhan ataupun penelitian mengenai bubuk-bubuk yang mengandung narkotika atau jenis-jenis candu atau minuman keras dan racun. Selanjutnya, produk hasil pemeriksaan uji laboratorium ini dibagi berdasarkan kepentingannya. Yang pertama, untuk kepentingan peradilan. Hanya diberikan berdasarkan permintaan dari aparat penegak hukum dalam rangka proses penegakan hukum untuk suatu perkara pidana. Yang kedua, untuk kepentingan non-peradilan, diberikan atau diminta oleh masyarakat dalam rangka proses penegakan aturan internal kelompok atau masyarakat untuk meredam terjadinya konflik atau untuk kepentingan terapi, bukan untuk kepentingan penegakan hukum. Uji laboratorium biasanya didapatkan dari laboratorium forensik yang digunakan sebagai pembuktian dan adanya permintaan pemeriksaan yang secara tertulis didapat dari penyidik Polri, PPNS, Kejaksaan, Pengadilan, POM, TNI, dan instansi lain yang sesuai dengan lingkup kewenangannya. Dalam Perkap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 9. Salah satu contoh kasus yang memungkinkan akan diarahkan ke laboratorium forensik yaitu kasus kebakaran. Dalam kasus kebakaran, bidang yang bertugas untuk memeriksa barang bukti adalah bidang fisika dan komputer forensik. Kasus dokumen atau uang palsu. Dalam kasus dokumen ataupun uang palsu, bidang yang bertugas untuk memeriksa barang bukti adalah bidang dokumen dan uang palsu forensik. Kasus nafsa atau narkoba. Dalam kasus nafsa, bidang yang bertugas untuk memeriksa barang bukti adalah bidang narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya forensik. Mengenai aplikasi tes psikologis yang tepat untuk menangani perilaku kejahatan. Terdapat 3 tradisi besar orientasi teori psikologi dalam menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia. Yang pertama, perilaku disebabkan dari alam. Kedua, faktor disebabkan oleh pengaruh lingkungan atau proses belajar. Yang ketiga, faktor disebabkan interaksi manusia dan lingkungan. Berdasarkan teori-teori psikologi, dapat dilihat bahwa dalam proses perkembangan kehidupan manusia dipenuhi oleh beberapa faktor yang berkaitan satu sama lain, menjadi suatu sintesa yang membentuk karakter watak secara psikologis tiap-tiap individu. Teori yang berorientasi lingkungan dalam psikologi. Menurut ahli-ahli ilmu jiwa dalam, bahwa kejahatan merupakan salah satu tingkah laku manusia yang melanggar hukum yang ditentukan oleh kejiwaan yang terdapat pada diri manusia itu sendiri.
Hal ini tidak lain disebabkan bahwa tingkah laku manusia yang sadar tidak mungkin dapat dipahami dalam mempelajari kehidupan bawah sadar dan tidak sadar yang berpengaruh kepada kesadaran manusia. Oleh karena itu, para ahli ilmu jiwa dalam ini mencoba untuk menganalisa tingkah laku manusia umumnya dengan cara membahas unsur-unsur intern dari hidup pada jiwa manusia. Asesmen dengan menggunakan instrumen psikologis telah dilakukan secara meluas dan dalam berbagai setting yang berbeda seperti sekolah, industri, dan organisasi, klinik medis, pusat konseling, dan lain sebagainya. Tes Warteg mengenali aspek-aspek psikologis seseorang dengan menampilkan struktur kepribadian berdasarkan respon yang diberikannya. Dari tes ini dapat tergambar aspek emosi, imajinasi, intelektual, dan aktivitas dari seseorang. Dari aspek-aspek kepribadian yang dijaring, aspek emosi merupakan hal yang terpenting dalam menggambarkan kepribadian seseorang. Aspek emosi dapat tergali dari berbagai macam tes, terutama melalui tes Warteg. Seluruh subtema telah tersampaikan nih teman-teman. Dengan begitu, kami cukupkan pemaparan materi dari kelompok 2. Terima kasih atas atensi dari teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. And see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.